Oke teman-teman, kita lanjut video kita di bagian yang keempat ini. Kita akan bahas untuk nomor 10 sampai dengan 12. Nah, di sini ada dua buah garis ya guys, kelihatannya sejajar. Nah, manakah jawaban yang benar? Ya, di sini kita disuruh mencari besar sudut yang sama dengan sudut B, alias yang ini ya guys. Nah, ini sudut B. Nah, untuk ini kakak ingatkan kembali tentang materinya ya, meskipun ini sebenarnya gampang, supaya kalian juga tahu ya istilah-istilah sudut ya. Nah, ini ada hubungan antara sudut yang dibentuk oleh dua buah garis sejajar dengan satu buah garis transversal atau garis yang memotong kedua garis sejajar tersebut. Nah, istilah-istilahnya di sini ada yang namanya sudut sehadap. Nah, kenapa dibilang sehadap? Karena dia menghadap pada posisi yang sama ya. Contohnya antara sudut A sama sudut E. Ini contohnya ya, sehadap nih namanya guys. Sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama F ya kan. Kemudian D sama H, banyak ya. Kemudian sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu contohnya adalah sudut C sama sudut F ya guys, ini dibetulin ya. Dalam berseberangan C sama F, kemudian D itu sama E, ini ketukar ya guys. Dalam berseberangan itu C sama F. Nah, kalau D-nya itu sama E, ini harusnya ya guys, ketukar. Kemudian sudut luar berseberangan. Nah, kalau yang di luar berseberangan ini ya, antara A sama H ya. Kan antara A sama G. Luar berseberangan itu antara A sama H ya, A sama H sama B dengan G ya, B dengan G, ini ketukar lagi. Sudut bertolak belakang. Nah, ini contohnya antara A dengan A dengan D, B dengan C gitu ya. Nah, ini harusnya A sama D, B-nya itu sama C, ini ketukar ya guys. E sama H ya. Kemudian F sama G, ini harusnya ya, ketukar ini. Nah, jadi sudut-sudut yang sama kita sudah paham ya. Jadi ini namanya seperti ini, namanya bertolak belakang. Ya, memang bertolak ya, bertolak belakang ya. Kemudian sehadap, sudut-sudut yang sama dalam berseberangan dan luar berseberangan. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Jadi, yang sama dengan sudut B, karena di sini kan ada dua buah garis sejajar ya, dan ada satu garis transversal ya, yang membentuk sudut B itu sama seperti dengan sudut E, dan ini adalah satu-satunya guys, nggak ada lagi yang lain ya, nggak mungkin A ya, karena A sama B ini harus kalau ditambah 180 ya, nggak bisa, apalagi sama C atau F, karena di sini garis transversalnya berbeda dengan garis transversal yang dibentuk oleh sudut B tadi. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian nomor 11. Nah, Pak Budi ingin belajar beternak ayam. Ia lalu membeli sebuah kandang ayam, bentuknya seperti pada gambar. Nah, ini kalau diilustrasikan seperti balok ya guys. Nah, ini untuk A, B, F, E ini adalah bidang depan yang mana menjadi pintu kandang. Nah, Pak Budi akan meletakkan wadah pakan ayam memanjang di bagian dalam. Ya, wadah pakan ayam akan menempel di salah satu kandang, sisi kandang ya. Menempel di salah satu sisi kandang. Pak Budi ingin meletakkan wadah pakan di sisi yang tegak lurus dengan sisi pintu kandang. Jadi nggak mungkin dia letakkan di sisi pintu ya. Berarti
posisinya kalau nggak di samping sini ya di samping kanan gitu ya guys. Jadi dindingnya itu ada B, C, G, F ya, atau A, D, H, E. Hanya dua ini guys ya. Nah, bisa aja mungkin kalau ada pilihan A, B, C, D kan di sini nggak ada ya. Berarti ya udah. Berarti dua saja. Oke, berikutnya nomor 12. Ada trapesium sama kaki JKLM ya, ini yang bawah guys, JKLM sebangun ya dengan trapesium sama kaki yang atas nih MLNP ya, bukan F ya. Berapa panjang sisi JP? Oke, J ke P. Oke, berarti kan kalau PM ini karena dia trapesium sama kaki sama dengan NL ya guys. Jadi ini akar 5. Nah, sekarang kita tinggal nyari JM aja. JM kita misalin deh ya, X. Jadi nanti JM itu seletak sama PM kan guys. Nah, kemudian kita bisa pakai ini aja yang sudah diketahui 4 sama 2 ini ya. Berarti nanti 4 bandingkan sama 2 ya, sama-sama posisinya seletak. JM itu X, PM itu akar 5, sama dengan 4 bagi 2, 2 ya guys. Jadi X-nya itu 2 akar 5. Jadi kalau kita disuruh mencari JP, JP itu kan tinggal JM ditambah MP atau PM. Nah, kalau JM-nya 2 akar 5, MP-nya akar 5, berarti hasilnya ya 3 akar 5. Oke, begitu ya teman-teman untuk pembahasan kita di bagian yang keempat. Ditunggu untuk pembahasan video berikutnya untuk part ke-5-nya.